Hyper Solution goes online. Bersama saya Haris Guarino dari Channel and Partner. Di sebelah saya sudah ada speakernya, yaitu Pak Robert Simatupang selaku Dev Head di Channel and Partner. Salam kenal. Di sisi yang lain di negeri seberang sana ada Pak Denny dari Aruba. Salam Akan kenal, jadi, selamat pagi. narasumber kita untuk solusi dari Aruba. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Robert. Selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai ada rules yang harus dipahami dari para peserta bahwa kalau mau ada pertanyaan bisa langsung tulis di chatnya kita. Tolong ditulis juga nama peserta, terus juga nama company-nya dan juga pertanyaannya. Silakan. Nanti akan kita bacakan sebisa kita. Oke, untuk next-nya kita bisa langsung lihat company profile dari Pak Robert Simatupang. Silakan, waktu dan tempat Pak Robert, saya persilahkan. Terima kasih Pak Haris atas pembukaan yang luar biasa di acara kita hari ini. Salam kenal buat seluruh ngomongnya apa? Netizen ya, netizen. Yang sudah menghadiri acara kita hari ini. Terima kasih atas waktu yang disediakannya. Ya, hari ini kita mau sharing informasi, sharing berbagai macam solusi ya, yang mungkin akan berguna buat partner-partner kami, calon partner kami, ya, untuk bekerja sama dengan Hypernet dalam menghadapi challenge 2022 ini, bahkan mungkin sampai ke depannya. Pertama, perkenalkan kami dari Hypernet atau PT Hypernet Indodata. Kami adalah sebuah perusahaan yang sudah berdiri kurang lebih 15 tahun. Ya, dan selama 15 tahun ini kita sudah bertumbuh, belajar, berkembang beserta dengan partner-partner kami, mitra-mitra kami, membangun siapa kami saat ini. Skill kami, kemampuan kami, semua kami dapatkan dari bekerja sama dan berinteraksi dengan pelanggan-pelanggan kami, dengan mitra-mitra yang selama ini mensupport kami. Selama 15 tahun ini kami telah bertumbuh dari sekedar pertamanya sebagai internet service provider. Saat ini kami sudah menjadi managed service provider dan sudah menjadi bagian, dengan bangganya kami mengumumkan bahwa kami sudah menjadi bagian dari keluarga besar PT Excel Axiata. Belum lama, di 2022 ini kami baru bergabung. Kami berharap proses pergabungan ini juga akan tidak hanya membantu Hypernet menjadi lebih cepat, lebih fleksibel dan lebih solutif kepada mitra dan kepada user kami, tapi juga memberikan manfaat yang lebih kepada para partner-partner kami. Selama 15 tahun ini kami telah membangun skill-skill khusus, skill-skill spesifik yang kami dedikasikan dan kami komit sebagai bagian dari komitmen kami kepada customer kami. Beberapa hal yang menjadi achievement, yang menjadi kekuatan kami, keunggulan kami, seperti yang terlihat di layar yang ada sekarang, itu merupakan kebanggaan kami yang tidak bisa kami capai tanpa support dari partner kami, baik mitra teknologi kami maupun mitra-mitra di bisnis kami. Seperti terlihat, kami sudah mencapai sebagai mitra eksklusif Aruba di Indonesia dengan standar Platinum Partner. Kami pernah juga menjadi managed service provider untuk Asia Pacific Japan kategori. Juga di 2021 kami juga menjadi mitra teknologi di HPE Aruba. Dan kami juga selalu memperbaiki secara kontinu services kami, kualitas kami, sehingga saat ini kami sudah tercatat ISO 9001, 20001 dan 27001. Secara service semua partner kami sudah tahu kalau kami memiliki
call center 24/7 ya, dan memberikan solusi yang sesuai dengan kategori segmen industri, di mana kami selalu standby mensupport partner-partner kami dan memiliki tim support engineer yang sudah certified dan kompetensinya terjamin. Hal ini mungkin kalau nanti rekan-rekan sekalian dapat berkunjung ke website kami, dapat terlihat bahwa banyak referensi diberikan oleh partner-partner kami yang selama ini sudah turut bersama kami dalam perjalanan kami. Kami sendiri secara produk itu memiliki 6 core produk. Di 2021 dan tahun ini kami sudah menambah lagi knowledge kami sehingga menjadi 7. Kami dimulai dari layanan internet atau internet as a service, di mana di dalam layanan internet ini yang memang menjadi core kami pada saat kami berdiri dahulu 2007 menjadi internet service provider, sehingga kami dapat memberikan layanan dalam ketiga medium, baik itu fiber optik maupun wireless dan VSAT. Kami juga dapat menghandle tidak hanya B2B secara one-to-one, tapi juga secara multi-site. Kami mempunyai solusi-solusi yang memang menyesuaikan, apakah itu untuk efisiensi melalui service yang kami sebut produknya nama CUG, atau kita sudah bicara tentang kebutuhan di masa kini, yaitu melalui One Technology atau SD-WAN yang biasanya disebut. Kami juga dapat menyediakan layanan Wi-Fi as a service atau layanan Wi-Fi, di mana kami memberikannya dalam konteks managed service provider, yang hari ini akan coba kita perdalam dengan konteks teknologi terbaru. Juga layanan cloud, layanan komunikasi digital, layanan IT profesional, layanan keamanan cyber, dan layanan aplikasi bisnis. Layanan aplikasi bisnis merupakan layanan terbaru kami. Layanan terbaru kami ini baru kami munculkan di 2022, itu setelah kami memperdalam dan memperkuat tim engineer kami seperti yang telah kami sebutkan di awal, yang menjadi keunggulan kami. Nah, dapat terlihat di layar yang sekarang ini bahwa kami saat ini didukung oleh berbagai macam mitra teknologi yang sudah punya reputasi secara global. Aruba, HPE, HP Inc., Microsoft, Juniper, dan lain-lain. Merek-merek terkenal ini merupakan jaminan kualitas. Dan mereka memilih Hypernet sebagai mitra teknologi, sebagai registered partner, sebagai partner yang preferred. Karena memang Hypernet telah mendedikasikan sumber daya manusianya, engineer-engineernya, certified di berbagai mitra teknologi di global ini. Hal ini tentunya akan meningkatkan kemampuan kami dalam memberikan layanan kepada mitra-mitra kami. Berikut juga ada daftar-daftar mitra kami yang selama ini sudah memberikan kepercayaannya kepada Hypernet untuk membantu mereka di sisi teknologi sehingga mereka bisa fokus pada bisnisnya. Beberapa yang terlihat di layar ini adalah sebagian kecil dari kurang lebih 3.000 user kami saat ini, partner kami saat ini, dan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita karena Hypernet ini berdiri 15 tahun lalu itu sebagai sebuah perusahaan yang sangat kecil. Kalau sekarang anak milenial bilangnya startup, ya mungkin kita 15 tahun lalu ada startup. Dan saat ini sangat bangga dipercaya oleh brand-brand terkenal, brand-brand global bahkan, maupun brand-brand terkemuka di Indonesia. Dapat terlihat di sini ada brand Marriott yang sudah percaya kami, Accor, dari edukasi ada Binus University, IF, kemudian Untar, IPK, Astra Financial Group, Bank Mandiri, Commonwealth, Family Mart, dari GoPay, dan lain sebagainya, termasuk dari pemerintahan. Semua kepercayaan ini tentunya akan kami jawab dengan komitmen dan dedikasi dalam memberikan pelayanan. Tapi sekarang Hypernet itu sudah bukan lagi ISP. Terus apalah kami? Disebut sebagai managed service provider. Apa itu solusi managed service provider?
Ini sebuah terminologi sebenarnya yang mungkin sudah banyak terdengar di Indonesia terutama, tetapi mungkin belum banyak yang betul-betul memahaminya. Karena konsep managed service provider itu sebuah, ya kalau istilah resminya kan layanan terintegrasi ya. Tapi holistic solution ini memiliki banyak banyak aspek ya Pak Haris ya. Ini Yes. menarik ini. Mungkin saya mau nanya ke Pak Haris. Menurut Pak Haris, MSP itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Ya, MSP itu ada dark joke-nya, Pak. Namanya maklar service provider. Itu dark joke ya, Pak. Tapi kalau secara actualnya adalah kita tuh menggabungkan banyak solusi yang kita jual ke klien dan kita manage mulai dari sizing planningnya sampai mereka turn over the produknya gimana. Nah itu gambaran sederhananya sih seperti itu. Dan mulai dari model bisnisnya seperti apa, solusi yang akan dipilih seperti apa. Nah managed service itu hampir seperti kita itu yang benar-benar maintain kebutuhan solusinya mereka secara teknologi. Nah, baik dari segi bisnis model karena kondisi pandemi contoh, bisnis modelnya bisa ngikutin nggak kemampuan finansial kita. Kira-kira kita lebih prefer solusinya modelnya capex atau opex, terus to own atau to use. Nah, itu kita bisa synchronize dengan klien ataupun partner. Nah, seperti itu sih. Jadi nggak melulu jualan barang. Nah, jadi MSP itu bedanya, Pak. Itu dia. Jadi bisa dibilang sampai saat ini tren yang paling sering terjadi di Indonesia pada saat kita menyebut nama managed service provider, yang terbersit adalah pembayaran bulanan, cicilan, leasing, apapun itu namanya. Padahal sebenarnya managed service provider itu adalah sebuah layanan terintegrasi yang tujuannya adalah mempermudah bisnis dari bisnis dari klien itu sendiri. Sebuah klien, seorang klien yang sudah menggunakan managed service provider harusnya tidak lagi dipusingkan oleh hal-hal trivial, hal-hal sederhana ya. Kalau kita bicara seperti kebutuhan untuk fast respon misalnya, harus ada solusi kalau ada masalah. Kalau sebuah user itu masih harus berpikir sendiri atau membuat bisnis jalan seperti yang conventional mode ya, kan biasanya berarti harus menciptakan tim IT sendiri, tim support sendiri gitu kan. Kalau di dunia IT bahkan istilah ticketingnya harus ada sendiri, kan kasarnya begitu. Sementara kalau managed service provider berarti tahu beres, atau sesuai dengan hashtagnya Hypernet, terima beres. Terima beres. Nah, menurut Pak Haris, seperti apa poin-poin penting managed service provider sih Pak? Karena saya sering melihat Pak, di Indonesia ini beberapa brand yang sudah terkenal bahkan ya, sistem integrator yang sudah terkenal itu menyebut diri mereka sebagai managed service provider. Tetapi apakah mereka sudah memenuhi poin-poin utama, poin-poin basic untuk sebuah managed service provider? Menurut Pak Haris apa aja tuh Pak kira-kira? Ya, mungkin secara sederhananya tadi yang Pak Robert bilang, kalau managed service itu identik dengan saya bisa nyicil ya. Hampir di end user, di IT-nya end user maupun di finance-nya end user itu selalu berpikir, saya bisa bayar cicilan ya Pak. Nggak kayak project pengadaan biasanya. Nah, mereka masih belum tereducate well kalau managed service ini bisa juga loh capex model. Itu kan hanya dari sisi fleksibel bisnis modelnya aja. Tapi yang lebih pentingnya adalah IT-nya end user itu, atau bahkan yang belum punya IT, mereka itu bisa menghindari potential loss dari sisi contoh mereka nggak ngerti nih license-nya ori atau enggak. Mereka nggak tahu tuh kalau itu harus renewal atau enggak tahun depan. Mereka budgetingnya ternyata harus budgeting banyak hal ya. Nah itu ketika sudah ambil managed service, potential loss yang seperti itu bisa kita tekan.
Jadinya mereka nggak akan tuh ada kasus gara-gara license-nya belum di-renewal atau license-nya crack. Nah itu kena compliance sama Microsoft mungkin atau sama lembaga hukum lainnya lah. Nah itu contoh sampel yang sederhana karena ada beberapa case gara-gara IT-nya mungkin tidak kompeten atau lupa, terus kemudian kebenaran lagi ada razia kena. Nah itu potensialnya tuh sampai ke pengadilan, sampai bikin brandnya habis. Nah padahal mereka fokusnya apa? Jualan, katakanlah mungkin saya cuma jualan ban atau saya cuma jualan baju. Kenapa saya harus ngerti IT ya? Nah itu sih pain point-nya di manajemennya end user tuh di situ. Makanya MSP muncul tuh, disebutnya MSP ini adalah bisnis IT yang atau IT solution yang holistik. Mulai dari internet sampai infrastructure sampai personal IT pun itu sudah kita siapkan. Jadinya benar-benar it's a journey lah kalau dibilang. Jadi nggak parsial lagi. Mungkin kalau kayak SI, oh dia mainnya parsial nih satu-satu. Kalau MSP itu bisa semua dialihkan ke kita, bahkan vendor manajemennya aja bisa sampai ke kita gitu kan. Misalkan, oh saya pakai software ini, bisa aja dialihkan ke Hypernet. Nanti dari sisi Hypernetnya, oke kita yang PO ke partner software tersebut. Karena memang kita yang tahu kebutuhannya end user. Seperti itu. Tapi di sisi sudut pandang untuk partner, bahwa karena kita di divisi channel and partner, kita itu ngebuka potensi untuk ayo partner-partner atau SI atau software house atau ISP yang bisa join dengan kita as a partner, itu bisa ngejual layanan kita juga. Jadi kalian jadi MSP di depan. Itu adalah salah satu potensi bisnis yang coba kita buka. Mungkin seperti itu Pak Robert. Ya, memang betul sekali Pak Haris. Jadi di sini Pak Haris sudah masuk ke sebuah pembahasan tentang apa yang bisa kita berikan ya sebagai MSP ya. Nah, tadi kita udah paparkan bahwa Hyper itu mempunyai 7 core product. 7 core product tadi yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Internet as a Service, Wi-Fi as a Service, Digital Communication as a Service, Cloud as a Service, IT Professional as a Service, kemudian Security as a Service, dan terakhir Business Application as a Service. Semua itu kami berikan seperti judulnya, as a service. Artinya kami memang menerapkan sekali prinsip-prinsip managed service provider yang tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Pak Haris dengan sangat gamblang kepada partner kami. Kenapa kami menyebut partner? Karena memang kami terbuka. Hypernet is open untuk sebuah kerjasama dengan teman-teman sistem integrator, teman-teman di telco, yang memang atau teman-teman bahkan ISP lain untuk bekerja sama dengan kami, Pak. Karena kami memang siap untuk support memberikan layanan managed service ini, dan teman-teman tidak usah lagi invest, tidak usah lagi bersusah payah menyiapkan fondasi, karena kami siap support terima beres 24/7 dengan engineer yang sudah certified. Didukung setiap layanan kami oleh mitra teknologi yang sudah kita sebutkan ya. Yes. Nah, hal ini terkait dengan hari ini. Hari ini kita mau fokus kemana? Kita mau fokus kepada sebenarnya kategori kami di Wi-Fi as a Service. Karena saat ini kita berpikir pada Indonesia ini terutamanya sangat terpengaruh ya oleh pandemik. Dalam hal yang positif ya, kita coba bahas dari positifnya. Positifnya adalah kita itu di-push, suka nggak suka, siap nggak siap untuk transformasi secara digital. Kenapa? Karena situasi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID ini membuat memang kita harus banyak bertumpu pada teknologi, pada managed service, dan itu semua membutuhkan managed service. Karena sudah tidak bisa lagi dihandle dengan optimal secara efektif, secara individu ya, setiap user itu sendiri. Nah, hari ini kita coba bahas the rising challenge lah ya di dunia bisnis, di dunia ekonomi saat ini, kan menimbulkan sebuah pertanyaan. Kita butuh digital transformasi, tetapi digital transformasi ini sendiri ternyata membutuhkan hal-hal lain.
yang hari ini coba kita bedah, yaitu salah satu faktor utamanya yaitu secure digital network transformation. Nah, mungkin sebelum kita ke Pak Denny untuk lebih dalam lagi membawa kita ke topik ini, dari Pak Haris, menurut Pak Haris, kenapa kita butuh secure digital network transformation sih, Pak? Secara general. Yes. By logiknya adalah setiap klien atau perusahaan itu security itu salah satu secara gamblangnya di lapangan tuh hal yang diingat kalau udah kejadian. Betul. Ya, padahal ada istilah dark joke-nya safety can be fun, Pak. Iya. Nah, dari sisi kita memang seperti jualan asuransi kadang-kadang kalau ngomongin security. Perlu nggak perlu, tapi ketika sebuah perusahaan terkena ransomware, mereka akan ngejerit, Pak saya beli firewall, Pak saya beli endpoint. Saya bilang udah percuma, udah kena ransomware. What for? Itu ransomware baru salah satu poin security yang jadi isu lah. Nah, belum lagi ada namanya virus, worm, kena hack, dan banyak hal lah. Nah, dari sisi sekarang karena transformasi digital adalah salah satu penggerak utama perekonomian sekarang. Nah, mau nggak mau harus kita pahami bahwa security itu adalah fondasi dasar juga dari transformasi digital. Oleh karena itu di Wi-Fi 6 ini security adalah jadi strong point-nya. Kita kenapa harus Wi-Fi 6? Karena punya security lebih baik, punya performance lebih baik. Nah, itulah kenapa Aruba salah satu champion produknya kita paparkan hari ini. Oke, paling seperti itu sih gambaran sederhananya, Pak. Betul. Ya, nambahin dikit aja. Memang saat ini bisnis di Indonesia itu yang lagi berkembang, bertumbuh dan lagi thriving ya, kalau bahasa kerennya itu ada banyak. Kita lihat ada F&B ya, dunia F&B sedang naik, kemudian dunia shopping online, digital e-commerce lagi naik ya. Kemudian berbagai macam bisnis juga sudah mulai go online ya. Kita lihat traveling, kita lihat healthcare, semuanya online. Sudah mulai menuju online dan semuanya di Indonesia terutama dengan sangat pesat. Itu memang berkembang teknologinya. Wow, yang tadi tiba-tiba konvensional sekarang tiba-tiba semua sudah online. Yang tadinya kita tahunya bayarnya fisik ya, sekarang semuanya diarahkan untuk digital. Nah, tetapi yang suka dilupakan, dan memang tadi Pak Haris sudah benar, mereka melupakan masalah security. Nah, security ini sering padahal penting ya. Sebuah rumah makan, warung yang memberi pelayanan pembayarannya itu menggunakan digital payment, ya makanya dia taunya, wah udah kita langsung pakai digital payment aja. Nah, pertanyaannya, apakah secure? Saya dapat cerita bagus. Ini mungkin terakhir dari saya. Kemarin itu di Mandalika. Mandalika itu sebuah event yang masif. Internet itu digedein gila-gilaan. Jujur saja, semua telco itu ngeber di sana. Dar. Kemudian terjadilah semua transaksi di sana kan online. Ya, saya dengar ada toko Valentino Rossi, tokonya Pertamina, segala macam lah. Mereka buka di sana jual souvenir. Dan yang datang kan ramai sekali kan, ribuan orang seperti itu maksudnya. Kemudian semua belanja. Semuanya digital. Paymentnya digital. Teman saya ada yang ke sana dan dia mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Pada saat dia transaksi di salah satu store, itu pembayarannya nyangkut. Pertanyaannya adalah, di sana sudah konjes ya. Nggak cuma kita bicara nontonnya, nggak cuma belanjanya. Banyak yang setelah selesai dari sirkuitnya sendiri, udah balapannya udah selesai, mereka sudah di booking tiket pesawat untuk pulang, ya. Dan mereka belanja dengan harapan, wah sekalian pulang nih, dia bawa tenteng souvenir. Dia beli, dia bayar, sudah bayar, pesawat sudah menunggu, payment gagal. Wah itu panjang Pak, cerita teman saya. Kekisruhannya panjang. Nah di sini kita bisa lihat bahwa
Ya nggak serta-merta internet digedein, semuanya selesai gitu. Nggak serta-merta semua peralatan canggih dipasang, semua selesai. Tiba-tiba nanti isunya di mana? Isunya di secure nggak nih connection? Karena kalau udah payment gateway kan masalahnya banyak ya. Terus lancar nggak? Bagus nggak? Transport dari internet, saya nggak tahu ya. Apakah di sana store itu terutama menggunakan Wi-Fi 6 atau tidak. Nah mungkin hari ini, saat ini kita akan dicerahkan oleh Pak Denny sebagai salah satu pakar terkemuka dari HPE Aruba yang akan memberikan paparan sedikit kepada kita mengenai secure digital network ini. Kurang lebih Ya. begitu sih Pak Aris. Siap. Oke, terima kasih Pak Robert atas penjelasan company profile dan sedikit cerita tentang apa sih managed service provider. Untuk tidak mengurangi waktu lagi, kita bergeser ke Pak Denny dari Aruba. Pak Selamat Denny siang. sudah siap? Selamat siang, Pak. Oke, silakan Pak. Waktu dan tempat saya persilakan. Langsung aja berarti, Pak Haris. Langsung Pak. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Selamat siang. Izinkan saya untuk sharing ya. Kita bukan mengajarkan hari ini, kita sharing aja. Sharing sedikit mengenai solusi dari Aruba. Oke, saya share dulu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian tadi kalau diceritakan mengenai secure digital, kita akan coba sharing satu teknologi yang saat ini berkembang, trending, dan juga lumayan mengamankan jaringan Anda. Kan kita ngomong Wi-Fi itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan saat ini, mandatori bagi semua company, baik Anda itu, kalau Anda partner, berarti customer Anda akan mencari koneksi Wi-Fi, baik itu untuk rumah, sekolah, ataupun yang lain-lain, yang cepat dan aman. Ya kan? Tapi kalau Anda customer, Anda pasti juga akan mencari solusi yang aman, yang kenceng, dan juga satu lagi yang mungkin murah gitu kan, nggak terlalu mahal. Nah, teknologi Wi-Fi-nya yang Aruba mau coba sharing di saat ini adalah mengenai teknologi Wi-Fi 6E. Jadi bukan lagi Wi-Fi 6. Mungkin kalau kita dibilang Wi-Fi 6 itu sudah sesuatu yang biasa, common. Wi-Fi 6E ini yang lagi hype, yang lagi trend, ya kan. Nah, apa sih Wi-Fi 6E? Jadi kita kalau ngomongin Wi-Fi 6E, itu kita berbicara mengenai evolusi si Wi-Fi sendiri. Jadi Wi-Fi bukan sesuatu barang yang baru, itu barang sudah lama dari tahun berapa ya kan, 2000-an, berkembang dari teknologi yang tadinya kecepatannya mungkin cuma 5 megabit per second, sampai saat ini bisa itu sampai gigabit per second. Jadi kalau kita lihat evolusinya itu dari dari teknologi dari AC, AX, ya kan, dan yang terakhir ini adalah Wi-Fi 6E. Jadi teknologi ini bermain di frekuensi, bermain di radio 2,4 dan 5 GHz. Mungkin semua juga udah tahu itu. Nah, apa bedanya si Wi-Fi 6E? Jadi si Wi-Fi 6, kalau Anda berbicara Wi-Fi 6 itu namanya AX untuk protokol standar ya. Nah, kalau kita berbicara dengan tentang Wi-Fi, kita tahu tentang frekuensi 2,4. 2,4 adalah frekuensi yang paling umum kita gunakan. Itu adalah frekuensi yang kita kalau pakai hotspot, kita punya portable hotspot dan sebagainya, itu kita main di 2,4. Itu frekuensinya kita ada kurang lebih ada 14 ya kan, tapi 13 yang biasa dipakai di Indonesia, dan channelnya bisa 1611. Nah, 2,4 mengalami suatu stuck, jadi di mana 2,4 ini sudah penuh, banyak orang pakai, sehingga kalau Anda pakai di office itu akan tidak bagus. Jadi kalau Anda pakai untuk di rumah masih oke, tapi kalau Anda pakai untuk di kantoran ataupun di tempat kafe Anda dan sebagainya, mungkin orang akan sering komplain. Nah, datanglah teknologi dengan frekuensi yang lain, jadi frekuensi 5 GHz. Frekuensi 5 GHz memiliki channel yang lebih banyak intinya. Channel lebih banyak, frekuensi jalur lebih banyak, kayak kita kalau jalan tol, kalau kita jalan tol kita punya jalur lebih banyak, berarti kan bisa lebih cepat, bisa lebih tanpa ngantri. Nah, 5 GHz diperkenalkan untuk ngatasin masalah channel yang sedikit di 2,4. Oke. Nah, di Indonesia, regulasi wireless itu ada yang ngatur, yaitu si Kominfo. Nah, si Kominfo ini ngatur mengenai tata niaga untuk per wirelessan lah, terutama untuk perangkat-perangkat Wi-Fi yang free. Nah, perangkat-perangkat Wi-Fi yang free, mereka ngatur mengenai aturan channel yang dipakai boleh sekian. Kalau Anda lihat di sini, frekuensi yang dipakai pitanya adalah 2,4 dan 5 juga 5,7 ya kan untuk saat ini. Jadi frekuensi untuk outdoor 2,4 dan 5,7, sedangkan frekuensi untuk indoor itu lebih banyak. Jadi Indonesia mengatur frekuensi yang lebih banyak dipakai
dibandingkan tahun-tahun sebelum regulasi ini keluar. Jadi kalau tahun sebelum regulasi ini keluar, kita jualan WiFi itu percuma karena nggak ada aturannya di mana WiFi itu jadinya ujung-ujungnya frekuensi juga sedikit, channel yang dibuka sedikit. Tapi dengan peraturan ini, channel yang dibuka itu lebih banyak. Jadi artinya WiFi akan lebih berkembang pesat karena dengan channel lebih banyak, otomatis orang lebih bisa lebih baik di WiFi. Nah, cuman dengan adanya regulasi ini, jadi channel itu semakin banyak terbuka di Aruba sendiri, kita bisa menggunakan channel 2,4 sekian sampai sekian. Channel 5 giga kita memiliki sekitar 8 channel yang bisa dipakai. Jadi sekarang ini channel lebih banyak. Nah, channel lebih banyak, masalahnya adalah device itu semakin banyak juga. Jadi kalau dulu kalau orang pakai handphone mungkin sesuatu barang yang masih jarang. Sekarang orang pakai handphone punya WiFi, sudah WiFi 6 itu sesuatu yang common. Barang yang 2 jutaan pun sudah punya WiFi 6, sudah mendukung frekuensi 5 giga. Makin banyak problem awalnya terjadi lagi. Jadi dengan semakin banyak barang tersebut, frekuensi jadi nggak cukup lagi, ya kan? Nah, dari sisi organisasi WiFi internasional, mereka mengembangkan satu teknologi baru WiFi 6E. Sebenarnya bukan teknologi baru, itu teknologi pengembangan dari frekuensi dari WiFi 6, di mana klien-kliennya perangkat-perangkat WiFi 6E ini sekarang sudah mulai banyak juga. Jadi ada Samsung Galaxy kalau dari handphone ya, kemudian ada juga Xiaomi yang merek-merek China juga sudah ada, dan juga kalau untuk di laptop itu mereka juga sudah mengembangkan chipset untuk WiFi 6E. Nah, apa sih yang dibawa oleh WiFi 6E? Oke. Jadi WiFi 6E ini kalau bisa ini kedengaran suaranya enggak ya? Sebentar ya. Jadi ini ada sedikit video Bapak Ibu mengenai WiFi 6E, saya coba sharing suaranya. Mungkin Bapak Ibu belum tahu apa ini bisa membuka sedikit informasi mengenai apa itu WiFi 6E. Insatiable demand, exponential growth in IoT data, latency-sensitive voice and video. Wi-Fi is under ever-increasing pressure to deliver the wireless experience we all expect. Wi-Fi 6 is a leap forward, offering greater efficiency, higher throughput, and maximum levels of security to address these bandwidth challenges. Wi-Fi 6 means multi-user traffic management so you can simultaneously connect more client devices. Battery-saving techniques so you can get more life out of every device before recharging. And secure guest access so you can feel secure no matter where you're working. Despite this, modern Wi-Fi networks are still only delivering a fraction of their potential. The airwaves are simply too crowded. The world is increasingly wireless, yet demand far outstrips supply. That's why the release of Wi-Fi 6E is so significant. It extends the same Wi-Fi 6 capabilities to the 6 GHz band. This translates into more than double today's system capacity, with more adjacent spectrum to meet growing business demands, wider channels to deliver on the promise of 160 MHz, and zero interference from electronic devices like wireless speakers, power cables, or cordless phones. With the 6E band already in use, regulators have designated 3 device types with their own rules to make it possible to better share the band with Wi-Fi. And you can better support new use cases like virtual reality and 8K video with multi-gigabit connections and increased capacity. At Aruba, we've got you covered. Our wireless expertise and track record will help you successfully deploy Wi-Fi 6 today and plan for the Wi-Fi 6E world of tomorrow. To learn more, visit arubanetworks.com/6E. Oke. Jadi itu sekilas mengenai Wi-Fi 6E. Jadi Wi-Fi 6E sebenarnya adalah kita bilang sebagai Wi-Fi 6 yang extended. Jadi extended-nya kenapa? Karena kita memperkenalkan satu frekuensi baru yaitu frekuensi 6 GHz. Frekuensi 6 GHz ini di seluruh dunia ada beberapa negara yang sudah mengadopsi. Pertanyaannya apa Indonesia sudah mengadopsi belum? Jawabannya belum karena peraturannya belum ada. Tapi ketika kita mengadopsi, Anda sudah siap. Jadi perangkat Anda sudah support. Perangkat akses poinnya setidaknya sudah support, ya kan? Nah, Wi-Fi 6E 6 GHz channel di Amerika dan di Eropa itu mereka membagi beberapa model.
Kalau di Amerika mereka punya range yang lebih besar, sedangkan kalau di Eropa model mereka punya range yang lebih kecil, lebih sedikit. Ya, tapi maupun Eropa maupun Amerika, kalaupun itu nanti dipilih di Indonesia, yang pasti kita akan punya jalur yang lebih banyak daripada yang saat ini ada. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat dengan spektrum perkembangan WiFi bukan dari tahun sekarang aja, dari tahun 1985 gitu kan. Itu spektrumnya berapa besar itu kita bisa lihat di 2022 ini dengan membuka 6 GHz, maka kita akan membuka spektrum yang sangat besar ya kan, kurang lebih triple. Dan ini setara dengan jumlah device yang sebenarnya semakin banyak. Di beberapa negara bagian dunia mereka sudah meng-apply 6 GHz. Oke, negara tetangga Malaysia terakhir itu sudah meng-apply juga 6 GHz, tinggal tunggu di Indonesia. Mungkin kalau dari ISP, ada organisasi-organisasi ISP gitu ya, bisa mendesak mungkin Kominfo untuk membuka frekuensi ini. Nah, jadi kita ini salah satu summary-nya aja negara-negara yang sudah mau membuka ataupun yang sudah membuka. Nah, dari sisi Aruba, kami solusinya kami punya produk untuk Wi-Fi 6E ini. Kita ada beberapa branded, jadi ada beberapa seri. 655 seri tertinggi saat ini untuk di Wi-Fi 6E, dia memiliki spek yang paling mumpuni lah kita bilang. Jadi dia sudah punya dia 3 radio. Jadi access point ini Wi-Fi ini dia punya 3 radio. Radio pertama 6 GHz, radio kedua 5 GHz, dan radio yang terakhir 2,4 GHz. Semua sudah memiliki antena 4x4. Jadi memang ini speknya spek enterprise. Kalau Anda butuh user yang concurrent-nya banyak, kemudian performance-nya tinggi, access point ini bisa dipakai. Oke. Jadi kalau di datasheet dibilang ini bisa sampai 1024 klien per radio, ya kan, hard limit dengan rekomendasi sebenarnya 150 klien per radio. Oke, SSID bisa 16, kemudian untuk 6 GHz dia bisa 4. Oke. Nah, kemudian untuk Ethernet-nya sendiri dia sudah support 2 Ethernet port 5 gigabit per second. Jadi ini kecepatannya bukan lagi 1 gigabit per second, mengingat kecepatan Wi-Fi-nya sendiri sudah lebih dari 1 gigabit per second, dia kecepatannya satu port Ethernet-nya 5 gigabit per second. Oke. Lalu ada seri yang kedua, seri yang agak sedikit mid, di bawah 655 ini, seri yang pertama kali kita luncurkan untuk Wi-Fi 6E, dia juga 3 radio, bapak-bapak, ibu-ibu. 3 radio dengan 2x2 antena untuk 2,4, 5 GB dan 6 GB-nya. Dia punya Ethernet-nya 2,5 gigabit per second, jadi di bawah yang tadi kan 5 gigabit per second, dia 2,5 gigabit per second, 2 juga, 2 port. Kemudian associate kliennya direkomendasikan maksimumnya secara limit adalah 512, tapi rekomendasi tetap biasa kurang lebih 100-an ya. Lalu kemudian di dalam access point ini sudah punya BLE, sudah punya integrate Zigbee, yang tadi judulnya juga sudah ada, ya, dan juga ada fitur-fitur lainnya di dalamnya. Jadi kalau kita komparasi, yang sebelah kiri itu 635 yang mid, itu perbedaan antenanya, perbedaan throughput-nya dan lain-lainnya, Ethernet port-nya, lalu concurrent client-nya per device, per radio, itu juga ada perbedaannya. Sebelah kanan sekali itu adalah Wi-Fi 6 yang biasa, AP Wi-Fi 6 yang biasa. Jadi ini kita persembahkan, kita introduce produk ini untuk Bapak Ibu sekalian kalau ada kebutuhan di klien maupun dipakai sendiri. Nah, dari Wi-Fi 6E AP6 series ini, apa sih beberapa spesifikasinya? Yang pertama adalah AP ini punya yang namanya dalamnya Advanced Cellular Coexistence. Jadi kalau access point ini ditaruh dekat DAS antena ataupun LTE antena, itu dia biasanya Wi-Fi itu bisa kena isu. Tapi dengan Aruba access point, kalau ditaruh dekat DAS ataupun LTE antena, itu dia punya filter. Jadi di dalamnya dia tidak kena interferensi dari frekuensi LTE yang biasanya kita pakai 2,6 GHz. Jadi ini salah satu fitur di dalam AP6E ini, AP6 series ini. Kemudian juga IoT coexistence, kita di dalamnya tadi ada Bluetooth di dalam access point ini. Jadi kita juga sudah punya filter supaya Bluetooth tidak mengganggu, menginterferensi frekuensi Wi-Fi.
Lalu ada juga challenge-nya dengan 3 radio adalah 5 GHz, frekuensi 5 GHz dengan 6 GHz itu ternyata cuma selisih tipis 50 MHz. Nah, vendor harus mengakalin, dari kami juga mengakalin supaya frekuensi 5 GHz dan 6 GHz tidak saling bentrok, tidak saling mengganggu. Dengan Aruba, yang kita lakukan adalah kita punya filter lagi di dalamnya. Jadi kita menggunakan yang namanya ultra tri-band. Jadi dengan proteksi ini kita tidak akan mengganggu ya kan 5 GHz dan juga 6 GHz. Jadi ini adalah salah satu fungsionalitas dari kami punya paten supaya tidak ada gangguan di frekuensi 6 GHz dan juga mengganggu 5 GHz. Jadi AP6 series ini membawa semua fitur-fitur yang ada di Wi-Fi 6. Kita punya multi-user MIMO, downlink dan uplink. Kita punya OFDMA yang membuat semakin banyak user bisa connect ke dalam access point. Kita punya modulasi yang 1024 juga, ini digunakan di Wi-Fi 6. Dual Wi-Fi 6, 2,4 dan 5 GB tetap ada, plus 6 GHz-nya. Ada juga target wake time yang bisa membuat perangkat-perangkat device Anda pun IoT Anda lebih hemat baterai. Dan ada mekanisme BSS coloring supaya 2,4-nya lebih baik, dan juga untuk outdoor juga bisa lebih baik juga. Lalu dari hasil testing kami, AP635 ya kan membawa suatu performance yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Jadi dengan AP6XX ini membawa solusi yang lebih baik dari AP-AP yang ada sebelumnya. Sekarang manajemen, Aruba memberikan fleksibilitas manajemen. Kalau Anda suka dengan cloud management, maka Anda bisa menghubungi Hypernet, ya kan, bayar aja manage service-nya bulanan ataupun tahunan. Kemudian Anda bisa manage perangkat Anda dari cloud, ya kan, dari mana aja. Jadi dengan cloud management Anda bisa tahu, Anda bisa monitor access point Anda, klien Anda dari ketika Anda lagi liburan lebaran, Anda lagi dimanapun Anda bisa monitor. Atau Anda juga suka dengan yang on-premise, kami juga suka punya manajemen on-premise dengan menggunakan solusi dari Aruba, Airwave namanya. Jadi AP-AP ini bisa di-manage secara fleksibel. Dan bisa multiple deployment, artinya bisa menggunakan juga kami punya controller base, tadi tanpa controller, dan juga mode mobile, RAP. Jadi mode RAP adalah mode yang kami bilang namanya micro branch, bisa di-deploy di cabang-cabang kecil, cabang-cabang yang cuma isinya 5 orang, 10 orang, dengan Aruba ini juga bisa di-deploy. Dan tidak lupa kita infokan bahwa dengan Aruba Anda kami tawarkan platform namanya Aruba ESP, single operation, dari kami punya cloud management, ada faktor security-nya juga, ada cloud authentication dari Aruba Central, ada zero trust security, ada dynamic segmentation, sehingga membuat Wi-Fi Anda ini lebih aman. Dan juga ada AI Ops, ada machine learning intelligence, jadi kalau ada problem di Wi-Fi Anda, itu Anda bisa dapat alert yang sangat cepat, sebelum Anda tahu ada problem, itu sudah memberikan asisten kepada Anda, ini problemnya kira-kira seperti ini. Jadi Aruba ESP ada juga, kalau misalnya nilainya gede sekali, Anda juga bisa mendapatkan financing dari HPE juga. Nah, mungkin pertanyaannya kalau tadi Anda lihat, Anda baca adalah, oh ini AP kelasnya kayaknya kelas enterprise, ini kelas mahal nih. Mungkin nggak cocok untuk saya, nggak cocok untuk Anda, karena company Anda ataupun Anda bergerak untuk user-user yang ya mungkin yang bergeraknya cuma di cafe, SMB, dan sebagainya. Nah, Aruba juga punya produk Wi-Fi 6 yang SMB, jadi jangan khawatir. Kita punya satu line up yang namanya Aruba Instant On Access Point. Jadi Instant On Access Point ini, AP22 series, adalah bagian dari keluarga Aruba juga yang menyasar kepada level mid ke bawah, SMB ke bawah. Dengan Aruba Instant On ini harganya murah, setara mungkin dengan kalau di pasaran Anda bandingkan dengan Ubiquiti, dengan merek-merek lain yang China brand. Ini adalah solusi yang dibawa Aruba untuk ke level SMB. Security-nya ada nggak? Security tetap ada. Fitur-fitur Wi-Fi 6 standar ada nggak? Ada. Jadi dia belum Wi-Fi 6E, memang dia belum 6 GHz, tapi dia sudah Wi-Fi 6. Jadi semua fitur di Wi-Fi 6 yang Aruba ada di enterprise tadi yang sebelumnya Anda dengar,
Ada di produk ini juga, cuman namanya ini Instant On SMB. Jadi tidak butuh security yang canggih-canggih lah, yang terlalu canggih, yang penting secure. Ini adalah produknya. Jadi Instant On ini Anda juga bisa dari Hypernet juga bisa, dan sebenarnya banyak juga tersedia di mana-mana. Harganya tidak mahal, dan yang penting adalah Aruba memberikan warranty dan cloud management. Jadi cloud manajemennya, jadi Anda bisa mengkonfigurasi perangkat ini lewat cloud tanpa berbayar sama sekali. Jadi cloud-nya gratis. Itu salah satu kelebihan dari produk ini. Oke. Jadi fitur-fiturnya ada tadi seperti OFDMA, yang lain-lain, ada WPA3 juga untuk security-nya lebih canggih untuk pre-share key-nya. Jadi dengan adanya AP22 ini menjawab solusi mungkin untuk ISP-ISP yang main di level SMB, tidak mahal, mungkin yang masuk ke sekolah-sekolah, ya kan, tidak mahal, daripada Anda cari merek lain yang nggak jelas supportnya dari mana. Aruba Instant On memberikan solusinya untuk Anda. Oke, jadi secara summary, oke, Aruba focusing dengan Wi-Fi 6E ini, kita memberikan terus-menerus update tren di Wi-Fi, kapasitas, ya kan, yang semakin tinggi, semakin banyak sekali device yang butuh Wi-Fi. Aruba mencoba comply di sana, mencoba memenuhi kebutuhan Anda, baik itu di market enterprise maupun di market SMB. Jadi Aruba punya solusinya. Dan kenapa 6 GHz Anda harus siapkan? Karena 6 GHz ini adalah sesuatu yang benar-benar bisa membawa lebih baik di Wi-Fi, membawa sesuatu yang berubah di Wi-Fi. Di Indonesia betul belum siap untuk ininya, tapi produknya siap. Anda ketika postelnya sudah ada, ketika regulasi sudah ada, Anda sudah siap untuk menggunakan frekuensi 6 GHz. Kira-kira demikian yang saya bisa sharing, Pak Haris. Ini satu lagi lini up produk kami lengkap dari Wi-Fi 6 ke Wi-Fi 6E, itu kami punya semua, indoor, outdoor, maupun untuk di rumahan tadi ada semua. Kira-kira demikian, Pak, sharing dari saya, kurang lebih, Pak. Silakan, Pak. Oke. Luar biasa. Jangan lupa Bapak Ibu, kuesioner diisi. Kami ingatkan kembali, ada linknya di chat, kolom chat. Silahkan kuesioner diisi. Nomor telepon, email, dan nama tolong dicantumkan dengan baik karena nanti akan kita follow up. Dan kalau yang menang, jangan sampai enggak Pak, ntar hadiahnya nggak dapat. Yang paling penting buat para peserta yang sudah hadir, audiens yang sudah hadir hari ini, kalau memang nanti ada pertanyaan lebih lanjut, ada kebutuhan, ada hal-hal yang mau diperjelas, tolong jangan sungkan-sungkan, silakan menghubungi kita di Hypernet ya, agar kita bisa membantu. Ingat sekali lagi, kami adalah managed service provider, kami memberikan solusi bukan menjual produk. Ya, dalam hal ini kami sangat berharap audiens yang ada hari ini, calon-calon partner kami maupun mungkin partner yang sudah saat ini sudah bekerja sama dengan kami, yuk jika memang ada yang mau didiskus, monggo. Pak Haris dan saya siap, dan mungkin Hypernet yang lain juga siap. Oke, mungkin closing statement dari Pak Denny. Why Aruba, Pak? Silakan Pak, closing statement Pak. Ya, terima kasih. Banyak merek di luar sana, Pak. Banyak brand di luar sana. Cuman kalau kita ngomongin mengenai brand yang terpercaya, apalagi untuk konektivitas Wi-Fi, wired, VPN, maupun security, Aruba Anda bisa percaya untuk sebagai solusinya. Itu aja sih, Pak. Oke, terima kasih Pak Denny. Pak Robert, closing statement, why MSP, why Hypernet, why the best MSP, why? Ya, mungkin mengulang apa yang saya sebutkan di awal pada saat penjelasan. Dunia sudah berubah, Pak. Bapak Ibu sekalian, dunia sudah berubah. Teknologi sudah semakin menjadi bagian dari hal kebutuhan mendasar dari bisnis Bapak Ibu sekalian. Tidak lagi menjadi sebuah luxury. Tidak, teknologi berkembangnya cepat. Jadi jangan pusingkan diri Anda dengan segala kepusingan teknologi ini. Apakah harus pakai license berbayar, apakah harus jadi orang IT, apakah harus jadi support, usah. Ke Hypernet saja, yuk kita kerjasama biar kami yang membantu Bapak Ibu sekalian. Dan buat rekan-rekan Bapak Ibu sekalian di sistem integrator maupun di ISP, yuk kita kolaborasi, biarlah kami memperkaya
solusi Anda sekalian, karena kami adalah managed service provider yang siap membantu Anda. Oke, terima kasih closing statement Pak Robert dari saya terakhir. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu. Poin pentingnya adalah fokus pada bisnis Anda, bukan masalah IT Anda. Terima kasih. Salam Hyperion.